Dengarkan Bapak Ibu. Apa kata Allah, pencipta kita? Infakkan, belanjakan sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian di jalanku, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ketika kematian datang, dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, tangguhkan ajalku walaupun sesaat, tangguhkan ajalku walaupun sesaat. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar aku bisa bersedekah dan agar aku bisa mengerjakan amal soleh. Bapak Ibu kira ketika nyawa, nafas sudah sampai di tenggorokan, lalu kita baru mengatakan, itu hartaku sekian miliar untuk pembangunan masjid, itu hartaku sekian miliar untuk pembangunan rumah anak yatim, itu hartaku sekian miliar berikan kepada para penuntut ilmu agama, berikan kepada fakir miskin. Bapak Ibu kira ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, sedekah kita ketika itu akan diterima oleh Allah? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajran indallah? Kata sahabat, wahai Rasul, sedekah yang seperti apa yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu mau tahu? Sahabat ini kebanyakan mereka selalu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pahala yang paling besar, amalan yang akan membawa mereka ke surga, yang menyelamatkan mereka dari neraka. Sekalipun harus mengorbankan jiwa dan harta, mereka akan mengambilnya. Karena tujuan cita-cita mereka adalah apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang hari ini tidak mempertanyakan tentang ini. Yang mereka pertanyakan, bagaimana caranya memperoleh harta yang banyak dengan cepat. Orang-orang dahulu bertanya, bagaimana sedekah yang besar pahalanya di sisi Allah itu ya Rasulullah? Bukan bagaimana caranya mencari harta dengan cepat dan dapat menghasilkan uang banyak sehingga orang berlomba-lomba mencari harta tersebut. Ini yang ditanyakan sama sahabat. Karena apa? Karena cita-cita mereka bergantung di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-cita mereka ada di pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka gak peduli dengan dunia, bahkan jiwa mereka melayang. Mereka gak peduli. Dengarkan Bapak Ibu, jawaban Nabi kita yang mulia. Beliaulah orang yang paling tahu amalan-amalan yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan surga Allah, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Kau bersedekah, sedekah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla adalah kau bersedekah ketika kau sehat, bukan ketika kau sakit. Karena orang ketika sakit mudah mengeluarkan hartanya. Kenapa? Karena dia takut mati. Tapi ketika sehat, jiwa orang lebih condong kepada kekikiran, kebakhilan, pelit. Kau bersedekah ketika kau sehat. Dan ketika kau syahih, ketika kau sangat tamak terhadap dunia, kau bersedekah. Orang baru akan mengeluarkan hartanya sebagai sedekah ketika dia sakit. Kalau udah sakit, bahkan sakitnya sakit yang tergeletak di atas kasur, dia tidak bisa berbuat apa-apa, ketika itu baru dia mau bersedekah. Dia perintahkan anak-anaknya, kau sedekahkan itu ke situ, kau sedekahkan itu ke situ. Kenapa? Dia sudah mau mati, baru dia bersedekah. Orang yang bersedekah di saat sakit, pahalanya tidak sama dengan orang yang bersedekah di saat dia sehat. Dan syahih, dia betul-betul kikir, sangat berambisi kepada dunia, tamak kepada dunia. Lalu Nabi SAW mengatakan, takhshal faqar wa ta'mulul ghina. Ketika itu kau takut kau miskin. Sedekah yang besar pahalanya di sisi Allah. Ketika itu juga kau takut akan kemiskinan. Kalau kau bersedekah kau takut miskin, tapi kau demi Allah wa azza wa jalla, demi ridho Allah, demi surga Allah, demi selamat dari neraka kau bersedekah. Dan ketika itu kau mengharapkan kekayaan. Ya Allah, ini adalah waktu-waktu yang memang sangat sulit bagi seseorang untuk bersedekah. Tapi Nabi sudah sampaikan, ini adalah sedekah yang paling besar pahalanya di sisi Allah azza wa jalla. Lalu kata Nabi SAW, wala tumhil, jangan kalian tunda-tunda, jangan kalian tunggu-tunggu, hatta iza balaghatil hulqum, sampai ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Jangan kalian tunda-tunda, kata Nabi SAW, untuk bersedekah. Sampai ketika nyawa kalian sudah sampai di tenggorokan, kerongkongan, ya, qulta, baru kau mengatakan ketika itu, hadza li fulan, ini hartaku untuk si fulan, wa hadza li fulan, ini hartaku untuk si fulan, wa qad kana li fulan, sementara ini untuknya si fulan. Ketika itu tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.